Ketua kelas silakan. Alright everyone, greeting to Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson for today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan duduk kembali ketua kelas. Baik, anak-anak semuanya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Mantap. Oke. Gimana kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan yang kedua, di mana yang sebelumnya kita belajar materi yang sama, yaitu teks pidato persuasif. Ya, sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar materi teks pidato persuasif. Siapa yang masih ingat manfaat dari belajar pidato persuasif ini? Apa? Lancar berbicara. Apalagi? Percaya diri. Ayo, yang putrinya, kira-kira apa lagi? Manfaat belajar pidato persuasif. Ayo, bagi seorang perempuan nih, kira-kira apa nih? Apa? Bisa berbicara di depan orang banyak ya. Oke, semua yang kalian sebutkan itu semuanya benar. Itu adalah manfaat-manfaat dari belajar pidato persuasif. Nah, sekarang Miss akan menampilkan kembali tujuan kita belajar pidato persuasif. Perhatikan semua. Baik, anak-anak semua. Yang pertama, tujuan kita belajar pidato persuasif yang pertama adalah kita bisa memahami pengertian dari teks pidato persuasif. Kamu jadi ngerti, jadi paham apa itu teks pidato persuasif. Terus yang kedua, kalian semua bisa menentukan arahan, pesan atau informasi yang terkandung di dalam teks pidato persuasif. Dan terakhir yang ketiga, kalian semua bisa menyimpulkan ya arahan, pesan atau informasi yang ada di dalam teks pidato persuasif. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan dari materi teks pidato persuasif. Paham semua? Oke, udah siap kita belajar semuanya? Oke, mantap. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, Mister akan memutarkan satu buah video. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Davi Farilah dari kelas 9G. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita,
Nabi Muhammad SAW. Dalam pidato saya kali ini, saya ingin mengajak atau menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu mematuhi dan mengikuti arahan protokol kesehatan dari pemerintah. Saya berada di sini untuk mewakili rakyat dan warga Indonesia yang sedang cemas menghadapi virus corona ini yang selalu terus berlanjut karena peningkatannya yang tak pernah menurun. Saya adalah salah satu pelajar yang harus belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 seperti ini. Jujur, saya sangat tidak suka belajar berada di rumah karena saya tidak dapat bertemu teman, tidak menerima ilmu dengan secara langsung. Itu menurut saya kurang efektif dan efisien bagi saya. Tetapi, saya hanya bisa mematuhi peraturan protokol kesehatan dari pemerintah untuk belajar di rumah saja. Segala sesuatu upaya dan usaha pemerintah telah melakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, tetapi tidak mengalami pengurangan, sehingga perekonomian di Indonesia ini sangat menurun drastis, sehingga banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan atau dirumahkan. Betapa sedihnya mereka karena hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan berkeluyuran, tidak memakai masker, dan selalu berkumpul-kumpul untuk bersenang-senang. Betapa sedihnya tenaga medis yang terus merawat orang positif corona yang terus bertambah setiap harinya, dan orang-orang terus selalu tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, saya berada di sini untuk mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah selalu menjaga jarak 2 meter dari orang lain. Yang ketiga, jika tidak mencuci tangan bisa digantikan dengan hand sanitizer. Yang keempat, selalu stay at home atau di rumah saja. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, insya Allah kita akan terhindar dari penyebaran virus corona ini. Marilah kita terus mengikuti arahan protokol kesehatan dari pemerintah. Jika tidak dimulai dari saya, dari siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Kita bisa untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dan hindari kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak atau ibu-ibu guru dan teman-teman saya sekalian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah menyimak ya pidato persuasif ya, video pidato persuasif yang tadi Mister tayangkan. Sekarang kita akan diskusikan. Oke, siapapun bisa menjawab apa yang Mister tanyakan. Yang pertama, apakah video tadi itu video pidato persuasif? Siapa yang tahu kenapa? Karena ada ajakan, karena saya mengajak. Apa lagi? Ada informasi, ada ajakan, bersifat mengajak. Betul semuanya? Betul. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Masih ingat nggak? Kira-kira kata ajakannya tadi apa saja? Apa? Memakai atau menggunakan masker. Apa lagi? Mencuci tangan. Hindari kerumunan. Jaga jarak. Jaga lingkungan. Menggunakan masker. Apa? Mengikuti protokol kesehatan. Oke, semua jawaban kalian tepat ya. Jadi video yang tadi itu betul sekali adalah video pidato persuasif. Karena memang isinya banyak sekali ajakan tadi itu di situ ya. Yang paling utama adalah memang ajakan supaya kita semua terhindar atau terjaga dari penyebaran virus COVID-19. Jaga jarak, gunakan masker, lalu terapkan protokol kesehatan.
Hatta. Nah, sekarang biar kalian makin mengerti, makin memahami dari pidato persuasif ini, kita akan melanjutkan dengan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sekarang semuanya silakan kumpul dengan kelompoknya sesuai dengan tes diagnostik ya di pertemuan sebelumnya. Silakan semua. Oke, di pertemuan sebelumnya kelompok ini namanya apa kemarin? Kelompok Bung Karno. Baik, ini LKPD-nya. Silakan diskusikan. Ini kelompok Bung Hatta. Silakan diskusikan. Lalu ini kelompok Bung Tomo. Silakan kelompok Bung Tomo diskusikan ya. Diskusikan. Seluruh anggota kelompok terlibat, silakan kalian cari jawaban dari apa yang ditanyakan di dalam LKPD tersebut. Ayo semuanya silakan berinteraksi di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti Mister akan keliling untuk membantu kalian. Oke, waktu kalian paling lama 5 menit ya, anak-anak semua. Untuk kelompok Bung Karno gimana? Sudah ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya? Sudah. Oke, silakan dimulai diskusinya. Dibaca dulu, kemudian dijawab dari apa pertanyaannya. Kelompok Bung Hatta. Sudah ditulis nama kelompoknya semua? Oke, silakan semuanya diskusi membahas. Lalu kelompok Bung Tomo. Nama kelompoknya sudah ditulis? Oke, ayo silakan. Ayo, waktunya paling lama 5 menit ya anak-anak semua. Semuanya dibaca, dicari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Ayo, semuanya bersuara. Saling tanya jawab, diskusi antar anggota dalam kelompok. Oke, ayo semuanya. Wah, ini kelompok Bung Karno. Oke, gimana kelompok Bung Karno? Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, lanjutkan. Kelompok Bung Hatta, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Oke. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Lalu kelompok Bung Tomo, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Oke. Ada yang tidak memahami? Tiap kelompok? Tidak ada ya? Insyaallah paham semua ya? Coba diskusikan dulu. Insya Allah dalam anggota kelompoknya pasti ada yang paham ya. Kalau benar-benar tidak paham baru nanti tanyakan ke Mister. Gimana? Udah ketemu jawabannya semua? Oke, sudah sebagian besar. Kelompok Bung Hatta gimana?